Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allah masih memberikan kesempatan umur kepada kita untuk bisa lebih berbenah persiapan kita menghadap Allah Ta'ala. Yang kedua, terima kasih jazakumullah khair kepada para bapak takmir yang sudah memberikan kesempatan untuk bersilaturahim dan saling memberikan manfaat. Saya mengambil manfaat dari Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan juga bermanfaat untuk kita semuanya, diri saya dan juga Bapak Ibu jamaah sekalian. Di antara prinsip kehidupan kita, Bapak sekalian, bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Yang maksud beribadah kepada Allah Ta'ala adalah mewujudkan segala ketaatan kita kepada Allah di atas dasar tauhid, seperti yang Allah sebutkan di dalam ayatnya yang mulia yang sudah sering kita dapatkan, kita hafalkan, yang Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka untuk beribadah kepadaku. Yang menarik sekalian adalah catatan seorang sahabat Ibn Abbas atau juga para salaf kita dalam menjelaskan ayat ini, diantaranya liya'buduni ay liyuwahhiduni, dalam rangka beribadah kepadaku, maksudnya adalah dalam rangka untuk mentauhidkanku. Kira-kira apa arti pentingnya catatan beliau liya'buduni dengan liyuwahhiduni? Ada pelajaran tauhid kan di sini, Ustaz Ma'ruf, insyaallah. Apa kira-kira arti pentingnya apa? Liya'buduni dengan liyuwahhiduni. Apa kira-kira? Monggo Bapak atau ikhwan atau anak, siapa yang menjawab? Apa sih arti pentingnya kok liya'buduni pakai ditekankan dengan liyuwahhiduni? Antum gimana coba kira-kira? Ya, beribadah kepadaku. Terus dikasih catatan makna liya'buduni ay liyuwahhiduni, dalam rangka mentauhidkanku. Kira-kira apa arti pentingnya? Atau jelaskan kenapa sih kok perlu penegasan ini itu? Allah hanya satu. Iya betul, Allah hanya satu, nggak ada dua. Yang lain gimana? Meniadakan semua selain Allah. Ya. Jadi kan gimana? Iya, tapi terus maksudnya kok mendadak diterangkan gitu? Maksudnya ya sudah benar semuanya, tapi gimana supaya orang jelas gitu. Sehingga betul-betul memang ini perlu ditekankan begitu. Jadi kan? Jadi ayat ini para ulama jelaskan
Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia ke dalam rangka beribadah kepadaku, maksudnya adalah dalam rangka untuk mentauhidkanku, supaya kita betul-betul memiliki perhatian besar kepada tauhid, bahwa tidak setiap orang yang sudah beribadah itu bertauhid, dan ibadah tanpa tauhid itu tidak dianggap dia telah beribadah. Bapak sekalian, orang kafir Quraisy itu jangan bayangkan seperti PKI di negeri kita, atau orang-orang yang kita anggap ateis, tidak mengenal Allah dan tidak menyembah kepada Allah. Orang-orang kafir Quraisy itu satu, sangat mengenal Allah, baik dasarnya Quran maupun dasarnya sejarah. Mereka sangat mengenal Allah Ta'ala. Contohnya atau contoh sejarahnya, mereka dari sisi nama saja, namanya bapaknya Rasulullah SAW siapa? Abdullah. Artinya Abdullah, hamba Allah. Artinya mereka sangat mengenal Allah. Dan mereka sering bersumpah juga, wallahi, wallahi, demi Allah. Mereka juga tahu, seperti waktu Nabi buat perjanjian Hudaybiyah itu, mereka minta, yaitu bukan Bismillahirrahmanirrahim, tapi Bismillahi Allahumma. Mereka nggak kenal Ar-Rahmanir-Rahim, yang mereka kenal Allah, sehingga suruh nulis Bismillahi Allahumma. Ini dari sisi sejarah. Belum lagi waktu Abdul Muttalib kedatangan pasukan Abraha, beliau memerintahkan supaya penduduk Mekah nyingkir semuanya ke bukit-bukit. Nggak mungkin sanggup menghadapi pasukan Abraha. Apa yang diinginkan oleh Abdul Muttalib? Kalau Abraha ingin menghancurkan Ka'bah ini, urusannya dengan pemilik Ka'bah. Siapa? Allah Ta'ala. Makanya ketika Abraham memanggil Abdul Muttalib, yang tadinya Abraham memandang Abdul Muttalib sangat berwibawa, lalu ketika Abdul Muttalib datangnya itu justru untuk meminta agar onta-ontanya dikembalikan, karena kami adalah Rabbul Ibil, kami adalah pemilik onta. Adapun kalau Ka'bah ada pemiliknya sendiri. Mau urusan dengan menghancur Ka'bah, urusannya dengan pemilik Ka'bah. Ini semuanya menunjukkan mereka betul-betul sangat mengenal Allah Ta'ala. Kalau ayatnya sangat banyak. Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Kalau kamu tanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka akan mengatakan Allah. Ini sisi teori dan sejarah bahwa mereka mengenal Allah Ta'ala. Dan mereka bukan sekedar mengenal Allah, mereka juga beribadah, melakukan berbagai macam ibadah kepada Allah. Apa contohnya? Haji. Mereka berhaji. Berhaji enggak? Berhaji. Bahkan mereka menjadi panitia haji untuk kedatangan dari luar daerah. Mereka talbiyah. Gimana talbiyahnya orang musyrik, ikhwan? Talbiyahnya gimana? Ada yang tahu enggak? Berhaji mereka talbiyah juga, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, illa syarikan huwa lak tamliku wa mamalak. Ini tambahannya. Sehingga nanti ketika mendengar mereka talbiyah labbaik la syarika lak, ini cukup sampai situ. Tapi mereka tambah illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa mamalak. Ini adalah syiriknya di situ. Mereka tawaf di Ka'bah, walaupun tawafnya sebagian mereka dengan yang ngapunten udo mbledeng, tahu nggak? Nggak ada selembar benang pun yang nempel di tubuh mereka. Apa mereka niatnya pornografi? Gimana niatnya? Enggak, bukan pornografi. Niatnya itu supaya nggak ada selembar benang pun yang haram yang nempel di tubuhnya, dalam rangka mengagungkan Ka'bah, tanah haram,
Karena mereka menganggap kalau masuk tanah haram itu maka semua pakaian-pakaian mereka kalau nggak mendapatkan pakaian halal, semua pakaiannya dilepas, sehingga mending tawafnya dengan udom beleteng, sehingga supaya tidak menempel selembar kain pun, selembar benang pun barang haram. Tahu nggak ceritanya Ka'bah itu sampai dibangun nggak selesai? Bukan karena mereka itu nggak punya duit. Mereka pedagang-pedagang besar, saudagar-saudagar, tapi mereka ketika menghimpun urunan dana untuk membangun Ka'bah yang sampai nggak selesai itu karena kehabisan uang halal. Karena mereka mengumumkan nggak boleh ada dana haram yang dimasukkan ke urunan bangun Ka'bah. Itu artinya mereka ada penyucian terhadap yakni Ka'bah. Satu, mereka berhaji. Yang kedua, mereka berdoa kepada Allah Ta'ala. Bahkan doa mereka itu kalau pas saat-saat kejepit itu betul-betul murni hanya kepada Allah dan lupa dengan semua yang mereka sembah selain Allah. Wa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina laudin falamma najum ilal barri idza yusyrikun. Mereka itu kalau sedang berlayar di lautan, kemudian wa idza ghasyahum maujun kadulal, digulung oleh ombak kayak gunung yang akan menghancurkan mereka. Saat itu mereka tahu nggak ada yang bisa menolong kecuali hanya Allah Ta'ala. Maka mereka da'awallaha mukhlishina lahuddin, hanya semata-mata berdoa kepada Allah murni, tidak kepada selain Allah sama sekali. Bahkan kata Allah, dhalla, semua yang mereka sembah selain Allah itu lenyap dari pikiran mereka, tinggal yang tersisa adalah Allah Ta'ala. Tapi kalau sudah selamat sampai daratan, mereka kembali musyrik. Yang kedua, mereka punya doa. Bahkan doa mereka sempat mereka murnikan saat mereka kejepit. Yang ketiga, mereka berpuasa, mereka bernadar, mereka juga tahu yang namanya junub. Tahu nggak junub? Kesucian. Junub itu artinya menjauh. Kalau mereka pas sedang dalam keadaan tidak suci, mereka menjauh dari Ka'bah. Ini artinya semuanya dalam keadaan mereka itu betul-betul tahu, ya ini mereka tahu dan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka kenal Allah dan bahkan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan orang-orang Quraisy, tapi kalau mereka diajak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, qulu la ilaha illallah, mereka menerima atau menolak? Menolak. Sudah kenal Allah, sudah beribadah kepada Allah, tapi kalau diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah kok menolak? Kenapa kira-kira? Kenapa? Tahu enggak? Nih. Andi ya, antum? Tahu nggak? Kok menolak sudah kenal Allah, sudah beribadah kepada Allah, diajak mengucapkan la ilaha illallah, kok nolak? Kenapa? Pripun, Pak? Maksudnya gimana? Dia merasakan ada sembahan yang lain itu. Enggak, kok alasannya dia menolak kenapa? Karena kalau dia mengucapkan kalimat ini, mereka tahu persis kalimat ini tuh yang dikehendaki itu hanya menjadikan Allah satu-satunya yang disembah, selain Allah semuanya disikat habis, dibuang, ditolak, sehingga hanya Allah yang disembah. Padahal mereka prakteknya sedang menyembah selain Allah, bersama dia juga menyembah Allah Ta'ala. Yang harus kita tahu persis praktek mereka nyembah selain Allah itu seperti apa sih? Dan mereka menganggap itulah ilah yang mereka sembah. Praktek mereka menyembah selain Allah itu seperti apa? Mereka punya sembahan namanya apa? Lata, Uzza, Manat, dan seterusnya. Pertanyaannya, apakah patung-patung Lata, Uzza, Manat yang mereka sembah itu mereka yakini menciptakan, menghidupkan, mengatur alam semesta? Gimana jawabannya? Enggak.
Lah kok nyembahnya bentuknya gimana? Ya, nyembahnya mereka itu bentuknya adalah menjadikan yang mereka sembah selain Allah ini sebagai sekedar, sebagai wasilah untuk mengantarkan kepada Allah. Alasannya ini makhluk yang dekat dengan Allah dan nanti akan memberikan syafaat di sisi Allah Ta'ala. Alasannya itu. Sekarang yang ngapunten, beda enggak dengan alasan sekarang? Kenapa sih ada orang semangat banget ke kuburannya, katakanlah wali-wali, terus di situ ngapain? Yang ngapunten, ada nggak yang pernah jadi aktivis kuburan? Ngapain? Pertanyaannya ngapain? Di situ ngapain? Kalau pengen kalau Islam mengajarkan, kalau kita ziarah kubur itu niatnya atau tujuannya dua. Satu, untuk kepentingan kita. Dua, untuk kepentingan yang kita ziarahi. Kepentingan kita itu apa? Mengingatkan kepada kematian dan kampung akhirat. Kalau kita ini raja besar, kekuasaannya Masya Allah, dengan kita melihat kubur, nanti akhirnya rumah kita hanya 2x1. Semua yang kita banggakan bakal ditinggal dan melangkrak di dunia. Kalau kita konglomerat besar sampai emasnya berton-ton, punya gudang emas, nanti juga kalau kita mati juga masuk kubur, semuanya dipaksa ditinggal, tinggal menempati ini rumah 1x2 dengan hanya diblebet 3 kain ini kafan. Kalau kita ini berbangga dengan postur tubuh yang seksi, kadang-kadang perawatannya aja sebulan itu bisa makan sampai ratusan juta. Ada nggak artis yang sebulan budget untuk ngerawat awak dari batuk ujung rambut sampai ujung jempol itu budgetnya sebulan sampai 250 juta. Jenengan berapa? Sabun cukup lerak. Ya sudah, budgetnya sebulan ya hanya cukup. Kalau hanya untuk awak itu ya 50.000 cukup. Ini 250 juta untuk ngerawat awak tok. Nanti kalau dia masuk kubur, nyun ngapunten, awaknya itu jadi bosok, dimakan set, dimakan ulat-ulat, dimakan cacing tanah. Sehingga ketika kita ziarah kubur itu niatnya itu untuk mengingatkan kita kepada kematian, dan di balik kematian ada kampung akhirat. Sehingga apa yang sudah kita persiapkan untuk kampung akhirat. Yang kedua, untuk mendoakan kepada ahlul kubur. Walaupun yang kita ziarahi adalah sahabat Nabi sekalipun. Kita ziarah ke makam Uhud, kita ziarah ke makam Baqi, ada para sahabat Nabi yang kubur di situ. Kita mendoakan atau minta kepada ahlul kubur? Mendoakan. Walaupun para sahabat yang dikubur, mereka membutuhkan doa yang masih hidup. Kalau niatnya itu untuk mendoakan dan untuk mengingat kematian, itu cukup. Ke kubur-kubur sekitar kita itu cukup. Kok ndadak keliling ke kuburan wali sak Nusantara? Kira-kira ada keyakinan apa? Ya mungkin keyakinan bertingkat-tingkat. Ada yang mungkin ke sana dalam rangka tabaruk. Pokoknya nek ndonga ning kuburane wali itu mandi mustajab, kabul. Ada orang yang mereka, wah kuwi bar ndonga ning kuburane wali daganganku mondak ya. 100%, sehingga dia kecanduan untuk datang lagi ke kuburan wali. Ada yang mereka sifatnya tabaruk, ndongonya kepada Allah tapi di kuburannya di kuburnya para wali. Tabaruk seperti ini yang ngapunten kalau dalam pembahasan para ulama namanya bid'ah. Ada lagi yang memang di situ malah nangis nglulu
jengkluk di situ, pasrah total bongkoan, panjenengan kang celak kali Gusti Allah, kula niki kluprut dosa, bermuran dosa. Dia betul sangat bersandar kepada para wali yang dikubur untuk bisa mengantarkan kepada Allah sedekat-dekatnya. Ada nggak yang kira-kira gitu? Mungkin seandainya ada, sekarang apa bedanya dengan orang musyrikin ketika mereka menyembah para persembahan mereka dan keyakinan ya seperti itu. Makanya para ulama jelaskan sesungguhnya sebagian muslimin amalannya itu plek persis dengan yaitu amalan orang-orang musyrikin Quraisy. Tapi yang orang kafir Quraisy tahu kalau ini itu bertentangan dengan la ilaha illallah, sebagian muslimin begini ini nggak paham kalau ini bertentangan dengan la ilaha illallah. Sehingga ngucapannya lancar-lancar aja, bahkan ribuan kali mengucapkan, tapi prakteknya ini tidak paham, bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah. Kita itu diciptakan Allah untuk beribadah kepada Allah SWT dalam pengertian menjadikan totalitas hidup kita untuk mentaati Allah, tapi dengan dasar yaitu memurnikan ibadah kepada Allah, mentauhidkan yaitu ibadah kita kepada Allah. Mentauhidkan Allah itu satu, membuang semua jenis ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membersihkan amal ketaatan kita dari niat yang keliru, riya dan sum'ah. Itu adalah yang diinginkan dengan mentauhidkan Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah kami perintahkan mereka kecuali dalam rangka untuk memurnikan ibadah mereka kepada Allah, agama mereka kepada Allah Ta'ala, sehingga tidak musyrik besar dan tidak juga ini syirik kecil. Kadang-kadang kita sudah tidak musyrik besar, tapi penyakit riya dan penyakit sum'ah, penyakit iradatud dunia bi amalil akhirah itu masih mewarnai amal-amal yang kita lakukan. Targetnya adalah bagaimana hidup kita secara totalitas itu adalah betul-betul memurnikan ketaatan ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Bapak sekalian, mewarnai hidup yang seperti inilah yang sungguhnya dikatakan kehidupan yang penuh dengan barokah. Kita ini diplot oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, hidup seorang mukmin adalah kehidupan yang berkah, kehidupan yang penuh dengan keberkahan. Nabi Isa mengatakan, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, aku dijadikan yaitu berkah, diberkahi, mubarakan, hidupku diberkahi dimanapun aku berada. Dan keberkahan hidup seorang mukmin itu, Bapak sekalian, berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan para hamba Allah Ta'ala. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hidup yang berkah adalah hidup yang mereka betul-betul mengisi waktunya dengan keimanan dan ketakwaan. Ini adalah dasar keberkahan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk suatu negeri itu mereka betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan kami curahkan keberkahan dari langit dan bumi. Dan berkah itu sendiri, Bapak sekalian, maknanya berkah itu adalah apa? Makna berkah yang tahu? Makna berkah kasratul khair wa subutuh, banyaknya kebaikan dan tetapnya kebaikan, wa ziyadatul khair, dan bahkan bertambahnya kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan. Dan begitulah hidup kita itu diplot oleh Allah untuk senantiasa berada dalam kebaikan, melakukan kebaikan. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Lakukanlah kebaikan, pasti Anda akan beruntung. Sehingga keberkahan hidup itu, kalau kita kaitannya dengan Allah, itu adalah bagaimana kita betul-betul menjadi hamba Allah
yang senantiasa menegakkan ketaatan kepada Allah di atas dasar tauhid. Ini adalah yaitu keberkahan hidup kita menjadi hamba Allah Ta'ala. Maka definisi Islam yang para ulama sebutkan tentang keislaman kita, hakikat keislaman itu, ada yang tahu nggak yang pernah belajar al-usul ats-tsalatsah? Islam adalah apa ikhwan? Al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyatu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Hakikat Islam adalah al-istislamu lillah, sikap pasrah kepada Allah, betul-betul hidupnya itu sudah pasrah total kepada Allah Ta'ala. Dan pasrah itu dia punya jiwa manut. Muslim mau ngayel, itu namanya belum memiliki jiwa istislam. Manut. Kenapa manut? Manutnya itu ditegakkan di atas dasar dia mengenal Allah. Siapa itu Allah Ta'ala? Orang kalau udah kenal seseorang dan yang dia kenal itu Masya Allah, pun kalau manut kali panjenengan, kalau udah yakin, udah percaya, yakin kalau yang dia ikuti itu akan membimbing, menuntun, dan pokoknya hasil akhirnya serba baik. Itu manut. Makanya pas kalian untuk mewujudkan sikap ini itu harus mengenal Allah, harus betul-betul dasarnya mengenal Allah. Makanya ngapunten, dakwah semua nabi dan rasul itu tidak ada satupun yang berbeda, pasti awalnya adalah mengenalkan kepada manusia siapa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanpa mengenal Allah itu enggak mungkin akan muncul jiwa lulut, jiwa manut, jiwa pasrah, jiwa yang total tunduk dan patuh. Maka 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah itu, yang ditancap-tancapkan di dalam hati itu semuanya berkaitan dengan keyakinan perkara gaib tentang Allah, tentang hari kiamat. Kenapa? Karena ini ibaratnya rumah, bangun rumah, ini adalah bangun pondasinya. Sehingga 10 tahun di Madinah Allah ini turunkan ayat-ayat ahkam, ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum-hukum yang menuntut itu taat, patuh, tunduk. Itu ya betul-betul pilar-pilar ini betul-betul tegak semuanya dengan sangat gampang. Karena pondasinya sudah kokoh untuk menyangga, ya ini semua yang akan ditegakkan di atas bangunan itu. Kenapa sih kok kita ini nyon ngapunten abot banget dalam beragama taat, kadang masih ngoyel-ngoyel, malah bantah-bantah barang Gusti Allah dibantah. Sehingga semangat itu bahkan itu pengen ngerubah syariat ajaran Allah Ta'ala. Yang ngapunten ini kementus, ini namanya kementus, keminter, gembendol. Karena nggak tahu siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga rumangsa ini dia jagoan yang Masya Allah lebih hebat dibandingkan dengan Allah. Semangat revisi terhadap ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan para sahabat Nabi. Contoh, minum khamar itu sudah menjadi bagian kehidupan yang kayak kalau kita nyon ngapunten minum teh. Hampir setiap rumah tangga itu nyimpen botol-botol khamar. Kalau di Indonesia ini mau ngundangkan haramnya khamar, tarung dulu, rapat tarung dulu, bisa wali-walian kursi, sogok-sogokan. Nabi enggak, cukup mengutus satu orang keliling penduduk Madinah, ala innal khamra qad hurimat, ala innal khamra qad hurimat. Itu tidak ada telinga seorang mukmin yang mendengar utusan Rasulullah SAW
menyampaikan yaitu pengumuman ini kecuali semuanya seperti yang Allah inginkan. Fal antum muntahun, wahai orang yang hatinya telah diwarnai dengan keimanan kepada Allah, apakah kalian tidak ingin berhenti? Apa kata mereka? Intahaina ya Rab, intahaina ya Rab, kami berhenti ya Rab. Berangkat dari iman mereka. Mereka tahu siapa, dari mana perintah ini datang. Dan sudah terbentuk dalam hatinya pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nafsunya secinta apapun dengan makanan, minuman, kelezatan, syahwat, ketika itu kemudian ada pengumuman haram dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka dengan sangat ringan meninggalkan khamr, sampai kemudian digambarkan gang-gang Madinah itu kayak banjir khamr, karena semua mereka tumpahkan khamr-khamr mereka. Bahkan sampai ada yang mereka gelas khamr sudah nempel di bibirnya itu langsung dia buang dalam rangka ketunduk patuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, keberkahan hidup kita itu, kalau hidup kita semua waktu yang kita gunakan itu untuk ketaatan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah taala, dan berbuat baik kepada para hamba Allah taala. Masya Allah, kalau kita bicara tentang agama kita, prinsip bermuamalah itu Islam mengajarkan bainal adl wal fadl, antara adil dan yaitu keutamaan. Kita tidak boleh zalim, dan bahkan kita dianjurkan berbuat lebih daripada adil, yaitu al-fadl, itu keutamaan. Walaupun kepada orang kafir kita tidak boleh zalim. Sampai Nabi ingatkan, ya ini, ittaqu da'watal madlum wa in kana kafiran aw fajirun. Takutlah kalian dengan doanya orang yang terdolimi, walaupun yang antum dolimi itu kafir atau fajir. Bukan seperti sebagian orang mengajarkan dumeh. Apa dumeh? Dumeh Cina kafir, colongan barangnya kayak colongan kabeh. Sehingga bahkan dianggap harta fake. Harta fake. Jupuk pompa sumure, jupuk apalagi ya, rampasan ini. Ini adalah apa yang diajarkan Nabi. Muamalah kita tidak boleh zalim walaupun kepada orang kafir atau orang fajir sekalipun. Walaupun kita berhadapan dengan orang yang sangat kita benci, kalau kita melihat raine itu sampai darah kita muncrat ke ubun-ubun, itu enggak boleh kita yaitu zalim. Walaupun itu sedang sebelnya kayak apa, enggak boleh kita zalim. Itu adalah prinsip ajaran Islam. Sehingga kalau diterjemahkan sekalian, berkaitan dengan kebaikan, kita diajarkan jadi hamba yang serba manfaat. Ketika seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa sih orang yang paling dicintai oleh Allah? Ayyun nasi ahabbu ilallah, kanjeng Nabi. Orang yang paling dicintai Allah niku sinten, kanjeng Nabi? Kata Nabi, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Yang paling Allah cintai itu orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Manfaat dengan ilmunya, manfaat dengan hartanya, manfaat dengan umurnya, manfaat dengan jabatannya, manfaat dengan tenaganya. Pokoknya falsafah hidupnya itu manfaat apa yang sudah aku berikan kepada orang lain. Itu kalau setiap kita slogan hidupnya begitu, Masya Allah. Ini yang dikatakan jiwa dermawan. Sehingga iman itu gandengannya dermawan, dan bakhil itu nggak akan ketemu dengan iman. Dermawan dengan ilmunya, dermawan dengan hartanya, dermawan dengan tenaganya, dermawan dengan ide-idenya, dermawan dengan segala macamnya. Ini memberikan manfaat. Kemudian berkaitan dengan yaitu tidak melakukan keburukan,
kaidah yang sangat luar biasa Bapak sekalian, la dharara wa la dirara. Apa artinya ikhwan? La dharara wa la dirara, ini di hadis arba'in. Panjenengan ngaos hadis arba'in kan? Apa maknanya di sini? Seorang muslim itu hidupnya tidak menimbulkan mara bahaya, tidak melakukan yang memberikan madarat, baik yang berkaitan dengan dirinya maupun yang berkaitan dengan orang lain. Sehingga kalau dalam berangkat dari hadis ini, semua perbuatan dia akan dia timbang-timbang, jangan sampai menimbulkan madarat kepada orang lain maupun pada diri kita sendiri. Sampai toh dalam amal ibadah kita nggak boleh memudarati orang lain. Ada nggak beribadah tapi menimbulkan mudarat kepada orang lain? Ada nggak? Contohnya gimana? Anggere bengi sholat malam terus, anggere awan poso terus, mudaratnya di mana ini? Ya bojone itu apa terusan? Kayak bengi sholat malam terus, kayak awan poso terus. Ini walaupun ibadah nggak boleh menimbulkan mudarat kepada orang lain. Sehingga ini sisi yang betul-betul sangat diperhatikan oleh Islam. Baik pada diri kita sendiri maupun orang lain, kita nggak boleh menimbulkan mudarat. Termasuk urusan dunia, mau bangun rumah. Bangun rumah walaupun di tanah-tanah kita sendiri nggak boleh menimbulkan mudarat orang lain. Dia bangun rumah, nek udan, banyune ngrojoki tonggonya umpamanya itu, dia full, dia bangun, kemudian kalau pas hujan nggak urus, kemudian airnya ngerojok ke tempat tetangga, nggak boleh. Sehingga kalau berangkat dari ini betul-betul seorang mukmin dalam rangka bertakwa kepada Allah, itu akan membuat menimbulkan berbagai macam ilmu-ilmu yang akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mendesain rumah bisa full bangunan dengan tanahnya itu full bangunan tapi tidak menimbulkan mudarat bagi yang lain. Itu akan melahirkan ilmu-ilmu yang dibukakan Allah taala berangkat dari ketakwaan kepada Allah taala. Maka takwa itu juga sangat berkaitan dengan ilmu. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah Anda kepada Allah, Allah akan mengajarkan ilmu kepada kalian. Ya ilmu akhirat, ya ilmu dunia. Termasuk bagian pada ini tumbuh dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan hubungan kita dengan makhluk itu bagaimana serba memberikan manfaat dan tidak menimbulkan mudarat. Kehidupan begini yang dikatakan kehidupan yang penuh dengan keberkahan. Dan prinsipnya juga kata Nabi, bermuamalah dengan orang itu yassiru wala tu'assiru. Permudahlah, jangan dipersulit. Ini kalau berangkat dari ini kemudian semua orang pengen membuat kemudahan-kemudahan itu bisa menimbulkan ilmu-ilmu yang banyak. Dan pasti akan berpikir bagaimana caranya memberikan yang termudah bagi orang. Contoh guru. Kalau kita jadi guru, pengen berangkat dari yassiru wala tu'assiru. Kalau ngajar itu jangan angel-angel. Dia akan cari yang termudah, gimana caranya orang itu bisa menerima ilmu dengan gampang. Itu akan menimbulkan ke situ. Kalau jadi pelayan masyarakat, ya nek iso digampangke aja dingel-ngel, bukan malah diwalik. Nek iso dingel-ngel aja digampangne. Bisa sehari dibuat seminggu. Bisa sak jam dibuat ya ini berhari-hari, ngel-ngel. Kalau seorang Nyonya Punten belajar programmer, jadi programmer, dia pengen memudahkan supaya dibuatkan aplikasi gimana, pokoknya nanti orang bisa jadi mudah. Itu berpikir berangkat dari ketakwaan kepada Allah, dia akan betul-betul berkembang ke berbagai macam sisi, ya ini kehidupan kita. Ini prinsip muamalah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya
bagaimana kita yaitu betul-betul membangun kehidupan yang penuh dengan keberkahan. Terus kita lihat, tapi kalau kemudian kita melihat wakil kenyataan muslimin diri kita, maka alangkah kehidupan kita ini banyak atau jauh dari keberkahan hidup. Umur kita banyak yang betul-betul ini sia-sia. Artinya banyak yang kita melakukan bukan ketaatan alias kemaksiatan, bukan kemanfaatan, bahkan madarat, bukan padat amal soleh, tapi adalah betul-betul ini banyak yang tidak terisi dengan amal soleh. Yang para salaf kita berangkat dari ketakwaannya kepada Allah dan ingin memberikan manfaat pada manusia, waktunya sangat barokah. Rasulullah SAW 23 tahun beliau berdakwah, dari seorang diri sampai kemudian Nabi waktunya betul-betul dengan waktunya telah memancangkan pilar-pilar kehidupan yang kemudian kita merasakan kemanfaatan dengan dakwah yang Nabi telah lakukan. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah berapa tahun ikhwan? 2 sampai 3 tahun, 2,5 tahun sekitar itu. Tapi yang dilakukan itu Masya Allah gede-gede. Memerangi memberangkatkan Usama, memerangi murtadin, memerangi mani zakah, memerangi orang-orang yang membangkang, kemudian memerangi Musailimah al-Kadzdzab, kemudian itu pembukuan Al-Quran. Yang pertama kali ide untuk membukukan Al-Quranul Karim menjadi mushaf Al-Quran. 2,5 tahun proyek besarnya Masya Allah terwujud. Umar Ibn Khattab berapa tahun? 10 tahun. Kekhalifahan Umar hampir meninggalkan untuk kaum muslimin sepertiga belahan dunia itu ditinggalkan untuk kaum muslimin. Tentu dengan jihad, tetesan darah, sehingga bagaimana berpikir keras untuk terus mengembangkan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihadnya. Adzan ya, Isa, monggo adzan dulu monggo. Nanti kita lanjut sebentar. Belum. Iya, nanti kalau adzan bilang jam itu kurang 1 menit. 3 menit. Abu Hurairah masa keislamannya bersama Rasulullah SAW itu sekitar berapa tahun? Sekitar 3-4 tahunan. Tahu nggak berapa hadis yang dihafalkan Abu Hurairah itu? 5.374 hadis. Dalam keislaman yang singkat, Abu Hurairah beliau hafalan hadisnya sampai 5.374 hadis. Ini semuanya nyuwun ngapunten berkaitan dengan pemanfaatan waktu. Pemanfaatan waktu yang menunjukkan bagaimana waktu mereka itu sangat barokah. Maka salaf kita sebel banget itu kalau ada ketemu orang yang menyanyiakan waktu, apalagi ketamon orang yang nggak tahu harga waktu. Sebel banget. Terus gimana caranya supaya terima tamu tapi juga tidak menyanyiakan waktu? Ada yang mereka sudah menyiapkan kertas khususnya untuk pekerjaan, nanti ada tamunya sambil ngongoti, sambil ngepak-ngepak atau making sambil apa, sehingga waktunya nggak sia-sia begitu aja. Karena ada orang yang kadang-kadang mertamu nggak tahu waktu, sehingga waktu itu habis sia-sia. Dan kita ini paling hobi menghabiskan waktu. Dulu ada ulama, kalau lewat itu, kalau kita sekarang ya ada lihat pemuda itu ngangkring, tahu ngangkring? Ya nongkrong ngangkring ngobrol gitu, wedangan. Itu kata ulama ini, seandainya waktunya bisa aku beli, seandainya waktunya bisa aku beli. Sehingga juga Ibnu Mas'ud mengatakan, ma nadimtu ala syai'in
karena dami ala yaumin gharabati syamsu naqasa fi ajali walam yasid fihi amali. Artinya tidak ada penyesalan yang lebih besar bagiku melebihi ketika hari itu matahari tenggelam, umurku berkurang sedangkan amalku tidak bertambah. Monggo adzan dulu. Sehingga Bapak sekalian, Al-Imam Ibnu Qayyim punya ungkapan yang sangat bagus berkaitan dengan masalah waktu. Beliau mengatakan, idha'atul waqti asyaddu minal maut. Menyanyiakan waktu itu lebih dahsyat dibandingkan dengan kematian. Kenapa sih? Fa inna idha'atal waqti taqta'uka 'anillahi wa 'anil akhirah. Dalam menyanyiakan waktu itu memutuskan Anda dari Allah dan kampung akhirat. Wa amal maut yaqta'uka 'anid dunya. Adapun mati, kematian hanya memutuskan Anda dari dunia. Orang yang menyanyiakan waktu memutuskan dia dari Allah dan kampung akhirat. Apa maksudnya? Kedekatan kita kepada Allah itu dibangun dengan mengisi waktu kita dengan amal-amal ketaatan, amal-amal soleh. Orang menyanyiakan waktu artinya dia yang memutuskan dengan Allah Ta'ala, sehingga nggak nyambung dengan Allah, nggak nyambung. Kemudian dengan kampung akhirat juga, kampung akhirat itu jannah kita dapatkan dengan amal-amal soleh yang kita lakukan dengan waktu yang kita miliki. Menyanyiakan waktu artinya menjadikan waktu tidak dia pakai untuk beramal saleh, akhirnya dia pun tidak mendapatkan jannah. Kehilangan Allah dan kampung akhirat ini nyun ngapunten nggak bisa ditukar dengan apapun dari perkara dunia. Tetapi kehilangan dunia dan seisinya, dia mendapatkan Allah dan kampung akhirat, semua yang hilang akan tergantikan. Bapak sekalian, ada beberapa sebab, ada beberapa poin yang penting yang perlu kita, yang bisa kita ini sebutkan, yang para ulama sebutkan. Kenapa sih kok umur kita itu menjadi berantakan, sia-sia, banyak waktu yang terbuang, kemudian
Ya, sehingga tidak banyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, kebaikannya sedikit. Yang sudah sedikit itu kadang-kadang enggak ikhlas. Kadang-kadang sempat ikhlas kemudian kita rusak berikutnya dengan amal berikutnya. Sehingga para salaf mereka betul-betul sangat menyadari betapa sangat ini kurangnya, sangat zalimnya dirinya. Kita dengan Abu Bakar baik mana? Ya, kalau baik kita ya orang ngilu kita. Kita Masya Allah Abu Bakar manusia terbaik setelah Nabi. Tapi Nabi ketika Abu Bakar itu minta doa, Nabi mengajarkan doa gimana doanya itu? Nabi perintahkan ucapkan kalimat ini, Rabbi dhalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbi dhalamtu nafsi dzulman katsiran kabiran, ya Allah, aku telah mendolimi diriku sendiri dengan kezaliman yang sangat banyak, yang sangat besar. Abu Bakar raja diajari Nabi untuk betul-betul menyadari tentang kezaliman yang dilakukannya. Kezaliman kita dengan Abu Bakar banyak mana kira-kira ikhwan? Waduh, ya bandingannya kayak bumi dengan langit tentunya. Sehingga meski kita harus menyadari, yang pertama yang menjadikan atau yang banyak menjerumuskan kita itu waktunya terbuang sia-sia, satu, ittibaul hawa. Banyak yaitu mengekor hawa nafsu. Mengekor hawa nafsu itu bukan hanya dalam perkara dunia, termasuk dalam perkara agama. Dan hakikat mengikuti hawa nafsu itu adalah tidak mengikuti wahyu, tidak mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan, ini fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Apa artinya, kawan? Fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Artinya, kalau mereka tidak mengikuti engkau ya Rasulullah SAW, tidak menyambut seruanmu, ketahuilah mereka itu mengikuti hawa nafsu mereka. Kalau terjemahnya mengikuti hawa nafsu itu ya nyuwun ngapunten, kalau bahasa kita sakarep kuto. Sehingga ngikuti karepnya sendiri. Karepe wong Jawa, karepe wong Londo, karepe wong Jerman, karepe wong Inggris, pokoknya ngikuti karepnya sendiri. Anggere sak karep kuto wis angel dikandani. Dia nggak akan lagi mempertimbangkan mana yang terbaik. Yang dia ikuti adalah apa yang menjadi keinginannya. Sing penting iso nglakoni kelakon, dia bisa melakukan itu ittibaul hawa. Ada orang kadang-kadang ittibaul hawa itu dalam perkara mubah, bahkan sampai yang haram. Yang mubah umpamanya nyuwun ngapunten, hobine pit-pitan terus bendino, sedino nganti kan sore pit-pitan terus, ya sehat, ya bagus, mubah boleh, tapi banyak kebaikan yang kemudian tertinggalkan. Dia telah tenggelam dalam hal-hal yang mubah sampai pada perkara yang haram. Makanya haram yang mungkin dianggap ringan, ngegim mergo seneng nyun ngapunten ada sampai sehari semalam ngegim, sampai kadang berhari-hari, sampai mati di tempat ruang game. Ada nggak? Ada. Koklok nanti meripatnya koklok. Sekalian ini gara-gara ittibaul hawa. Apalagi yang kemudian juga yang berkaitan agama. Kita beragama itu dasarnya ittibaul wahyi, mengikuti wahyu. Ada orang beragama itu sak karepku to. Sehingga yang penting marem. Dia lebih semangat berdoa di kuburan dibandingkan di masjid. Katanya di masjid aku angel, khusyuk angel. Neng kuburan aku nerocos. Ini yang dikatakan oleh Nabi dengan ini tipuan, itu yang dikatakan oleh para ulama dengan tipuan syaitan. Tipuan syaitan. Atau kalau khusyuknya orang-orang munafik.
Khusyuknya orang munafik, khusyuk bukan karena Allah Ta'ala, khusyuk palsu. Iyaka wan nifaq wa khusyu'an nifaq. Hati-hati oleh kalian, khusyuk modelnya orang munafik. Sehingga membangun agama kita, betul-betul kita merasa lillahi likalimatillah itu harus dengan ilmu. Jangan sampai kita masuk dalam kalimat Allah, mereka ini alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, mereka di dunia sesat, tapi rumangsani gimana? Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dia merasa berkarya yang bagus, beramal yang bagus. Dia sesat di dunia, wahum yahsabuna annahum muhtadun, mereka merasa mendapatkan petunjuk. Sehingga nyuwun ngapunten, ahlul bid'ah itu oleh para ulama digelari pula dengan istilah ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu. Kenapa? Karena mereka dalam beragama hakikatnya lebih mengikuti kepada hawa nafsu mereka, bukan kepada nas-nas, dalil-dalil yang betul-betul mengantarkan untuk mengikuti Nabi. Itu yang pertama, singkat saja. Yang kedua sekalian, tulul amal, panjangnya angan-angan tentang dunia, panjangnya angan-angan tentang dunia. Kalau untuk dunia targetnya itu masya Allah, apalagi ini kamutan yang orang coachingan terus, ini untuk urusan coachingan terus, tahu coaching? Ya ikut coach yang coachingan terus, bangun angan-angan dunianya itu, wah, masya Allah targetnya tentang dunia sampai sundul langit. Dan dunia itu sifatnya nyambutan nggak pernah membuat orang puas. Dua orang yang tidak pernah puas yang dia cari, dua orang yang tidak pernah puas dengan apa yang dia cari. Satu talibul ilmi, kedua talibul dunia. Talibul ilmi dia orang yang menikmati dengan ilmunya dan nggak pernah puas. Tapi kalau talibul ilmi itu sampai dia tua itu menikmati semua ilmu yang dia dapatkan, dan kelezatannya semakin langgeng, semakin jadem. Tahu nggak jadem? Nggak tahu jadem. Dia semakin merasakan lezatnya ilmu itu semakin dalam. Tapi kalau dunia, kemauannya semakin besar, tapi menikmati dunia itu sangat terbatas, sedikit banget. Apalagi nyun ngapunten pun sepuh, cari dunia, wah ente-entean waktunya, was nganti biayaan pecicilan enggak karuan, sampai punya triliunan. Sekarang menikmati dunia itu apa sih? Makan, makan, pakai, makan itu semua yang masuk perut, pakai, yang baik di baju, mobil, rumah. Kata Nabi begitu. Dunia itu tiga ini yang kita nikmati, yang kita makan, kita pakai, kita sedekahkan. Makan, panjenengan duitnya banyak, bisa telepon sak Surabaya, kuliner sak Surabaya, diteleponi suruh setor panganan yang paling enak, dijuejer, bisa salun-alun. Terus waktu menikmati itu makan masuk ke perut, berapa yang bisa masuk ke perut kira-kira sekali makan? Panganannya sak arat-arat, sak pelataran, sak alun-alun. Dawet sak mangkok, tambah soto sak mangkok, tambah rawon sak mangkok, tambah ketengkleng sak, sampai sundul sini, sundul telak, siap ke ambulan itu nanti. Dan perut itu kalau udah penuh ya nggak enak. Tadinya ayam masya Allah lezat banget, kakeknya kayak telek, rasanya jadi kayak telek, nggak enak. Makan paling enak itu kalau luwe, kalau udah warak itu jadi gak enak semuanya. Terbatas, dunia kita nikmati terbatas. Sugih masya Allah, bisa beli baju banyak, mlebu toko tinggal njupuki baju yang diinginkan, tumpuk sak lemari nganti 300 setel. Sekali pakai berapa setel? Hanya 1, 2, 3 setel. Mosok kan kita sugih langsung 10 setel itu. Melakukan yang dalan ya digui cah cilik-cilik. Niku nembe segleng Pak Dik. Dikit yang kita nikmati itu.
Tapi kalau ilmu itu kita bisa menikmati semua ilmu yang kita miliki. Dunia terbatas. Dan dunia sifatnya lebih memberikan pada keangkuhan, kelalaian, dorong untuk bermaksiat. Kalau ilmu enggak, semakin mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dan semakin dia memiliki semangat menjadi orang baik. Intinya tulul amal ini yang sangat ditakutkan. Kata Ali bin Abi Thalib, inna akhwafa ma akhafu alaikum tulul amal wattibaul hawa. Yang paling aku takutkan pada kalian itu satu, panjang angan-angan tentang dunia dan mengikuti hawa nafsu. Fa'ammatulul amal, adapun panjangnya angan-angan dunia tentu itu fayusil akhirah, akan membuat Anda lupa dengan kampung akhirat. Orang kalau udah kedunyan, gila harta, gila jabatan, gila tentang urusan dunia, wes dia nggak akan lihat tentang aturan-aturan agama. Seandainya nyun ngapunten dia masih mengkhususkan yang halal, itu tulul amal itu membuat rusaknya agama dia. Sholat nggak khusyuk, kemudian agama itu hanya tinggal kepetan, tinggal sisa-sisa aja, sisa waktu. Sedina golek dunya nganti pol-polan, ya masih ngaji alhamdulillah. Tapi datang ke masjid, datang ke taklim ya turu tok. Lungguh langsung turu tekan rampung. Ya boleh-boleh aja sih. Tapi ya nggak dapat manfaat dari majelis taklim. Sehingga akan banyak yang tergusur. Karena panjangnya angan tentang dunia. Boleh kita punya semangat mencari dunia, tapi harus kita tanyakan arahnya kemana. Untuk membangun dunianya atau membangun akhirat dia. Sulaiman ya raja, Utsman bin Affan ya konglomerat, Abdurrahman bin Auf konglomerat. Hartanya Abdurrahman bin Auf itu dikatakan kurang lebih sekitar 6, sekian triliun. Tapi mereka adalah ahlul jannah, orang yang suhu tentang dunia, bersama dengan dunia yang berlimpah ruah kepada mereka. Tapi tulul amal yang manusia yang sering menguasai manusia membuat mereka lupa dengan kampung akhirat. Sehingga dia menjadi budaknya dunia, bukan dunia di tangan dia, tapi dunia di hati dia. Sehingga dunia menguasai dia. Wa amma tibaul hawa fayasuddu anil haq. Adapun ittibaul hawa itu akan menghalangi kalian dari kebenaran. Orang kalau udah ittibaul hawa dilingki angel, dikandani angel. Karena dia yang dia sasar adalah yaitu sedang nginceng apa yang menjadi keinginan hawa nafsu dia. Yang ketiga yang buat waktu kita banyak sia-sia ikhwan adalah kasratul fitan, banyaknya fitnah-fitnah. Banyak fitnah. Termasuk di antara fitnah di zaman kita adalah yang di tangan kita apa ikhwan? HP. Jujur mamanya, antum buka sehari buka WA pengen 10 ada enggak? Pengen 10 meh pengen 100. Apa antum tangi turu muka HP. Kemudian arah katus muka HP, baratus muka HP. Arah ke belakang aja muka HP dulu, belakang muka HP. Sampai mau sholat tes komat buka HP, bar sholat buka HP. Itu kalau di total itu ya sudah banyak banget. Itu kalau baru WA, belum Facebook, belum Instagram, belum yang lainnya, belum tok-tok yang lainnya itu waktunya bisa makan, masya Allah kalau di total kita nggak kerasa banyak banget. Dilodor kadang-kadang pengen buka WA, pengen buka apa itu WA 5 menit, niatnya 5 menit, grupnya aja 50, ada orang grupnya aja 50, jadi bukai kabeh, 1 menit itu udah 50 menit, nah 1 menit, nah 10 menit, udah 500, ya ini menit, baru WA-nya, nanti belum Facebook-nya, belum yang lainnya, itu waktunya bisa menjadi habis, muspro sia-sia. Kadang dilodor sampai kepada hal yang maksiat-maksiat yang membuat kita terseret kepada perkara-perkara yang ya ini haram. Belum fitnah yang offline yang di kanan kiri kita,
sehingga menjadikan waktu kita betul-betul sangat banyak yang terbuang, ini sia-sia. Kemudian yang terakhir adalah yaitu Qurana usu, teman-teman yang buruk, teman-teman yang jelek. Teman itu dampaknya sangat kuat banget. As-sahib, sahib kata peta Arab, sahib teman-teman itu sahib nyeret. Kalau nggak nuntun ke surga ya ke neraka. Makanya untuk teman inti kita diperintahkan Nabi betul-betul selektif, milih yang bagus-bagus. Teman yang baik ini kalau kita lalai diingatkan, kalau kita bodoh diajari, kalau kita mau mati didoakan, kalau kita udah mati didoakan, kita dituntun, ditalkin dan didoakan kalau kita mati, dirawat. Ini kalau teman yang baik. Teman yang buruk hanya ngarahkan ke maksiat, mau mati nggak didoakan, lalai nggak diingatkan, sehingga kita akan banyak rugi kalau kita berkomunitas dengan teman-teman yang buruk, banyak mengajak kepada hal-hal yang menyanyiakan, yaitu waktu. Dan tentu bicara tamasal ini panjang banget, Bapak sekalian. Ini yang kita sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Minta maaf atas segala ini kekurangannya. Matur nuwun perhatiannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.